hormat Ibu Lilis Widya Astuti, SKM MKL selaku dosen pengampu mata kuliah K3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Adelia dari kelas Kesmas B dengan NIM 702001211114. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang program K3 dan promosi kesehatan K3. Jadi yang pertama itu ada pengertian K3. Menurut Kurnia Wijaya, promosi kesehatan keselamatan kerja merupakan kegiatan pendidikan dan pengorganisasian yang melibatkan organisasi kerja, komunitas lingkungan di tempat kerja, dan keluarga yang didesain khusus untuk memperbaiki dan mendukung secara kondusif perilaku kesehatan pekerja. Cakupan programnya bukan hanya edukasi pola hidup sehat saja, melainkan mencakup medical check up, safety talk, dan konseling terkait kesehatan. Di perusahaan, program tersebut sangat dibutuhkan sebagai pendukung usaha pencegahan penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Dengan mempromosikan nilai-nilai kesehatan, pekerja akan lebih mandiri mengutamakan kesehatan di setiap aktivitas kerjanya. Selain itu, pekerja dapat mengendalikan faktor risiko yang berpotensi mengganggu kesehatan. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari K3. Tujuan dari K3 adalah untuk melindungi dan menjamin semua dari keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, untuk menjamin setiap sumber dari produksi dapat digunakan secara aman dan efisien, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Bagi perusahaan, K3 bertujuan untuk mencegah kerugian yang ditimbulkan oleh kecelakaan kerja yang dapat menghambat produksi dan produktivitas kerja. Sedangkan bagi lingkungan masyarakat, K3 bertujuan untuk mencegah timbulnya dampak negatif dari alat atau sumber-sumber produksi. Untuk K3 berperan untuk menjamin setiap tenaga kerja yang mendapat perlindungan dari kesehatan dan keselamatan selama bekerja, menjamin setiap sumber produksi yang layak dan aman digunakan sehingga mengurangi resiko kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. Adapun pengertian dari program K3. Program K3 adalah suatu program yang di dalamnya berisi tentang berbagai macam tindakan dan penanganan atas potensi bahaya dan kecelakaan kerja yang dirancang demi mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama proses kerja dilakukan. Jadi bisa dibilang bahwa program keselamatan kerja merupakan suatu alat mencegah terjadinya kecelakaan kerja di lingkungan kerja. Adapun tujuan program K3 dan contoh program K3. Jadi tujuan program K3 itu adalah melindungi keselamatan karyawan, menjamin sumber produksi yang digunakan, meningkatkan kesejahteraan pekerja. Contoh dari program K3, yang pertama program identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Yang kedua, program identifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan berbagai macam aspek dalam K3. Yang ketiga, penetapan tujuan dan program dalam K3. Yang keempat, pelatihan K3 untuk semua sasaran K3. Yang kelima, pembuatan rambu-rambu K3 di lingkungan kerja. Yang keenam, pelaporan aktivitas pelanggaran K3. Yang ketujuh, konsultasi K3. Yang kedelapan, pemeriksaan alat dan mesin. Adapun ruang lingkup dari K3 yaitu tempat kerja, alat-alat kerja, metode atau cara kerja. Selanjutnya yaitu pengertian dari promosi kesehatan. Safety promosi atau promosi budaya K3 di tempat kerja adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang direncanakan dan ditujukan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan para pekerja serta meningkatkan produktivitas perusahaan yang kegiatannya berupa pelatihan atau training, visual manajemen di area kerja masing-masing atau safety board, safety sign, poster, spanduk, slogan, safety meeting atau rapat P2K3, safety education, safety briefing, penghargaan organisasi dan drill atau simulasi tanggap darurat, baik pesan yang bersifat informatif, persuasif maupun emosional. Adapun tahap promosi kesehatan di tempat kerja. Yang pertama itu rekognisi promosi kesehatan yang sudah ada. Yang kedua, analisis kebutuhan pekerjaan mengenai promosi kesehatan.
Yang ketiga, perencanaan program promosi kesehatan. Yang keempat, komunikasi kepada pihak terkait. Yang kelima, persiapan program promosi kesehatan. Yang keenam, implementasi. Yang ketujuh, evaluasi serial. Yang kedelapan, kontinuitas. Selanjutnya yaitu pengembangan promosi kesehatan di tempat kerja. Yang pertama, mendorong dukungan manajemen untuk mengembangkan promosi kesehatan di tempat kerja. Dukungan dan komitmen pengambil keputusan dari semua pihak sangat penting. Ini termasuk tidak hanya menjadi sponsor, tetapi komitmen terhadap pelaksanaan promosi kesehatan tersebut. Manajer harus membuat program dan informasi umum tentang pelaksanaan promosi kesehatan yang dibagikan kepada semua staf untuk didiskusikan. Koordinator program harus memilih fasilitas yang ada untuk implementasi. Yang kedua, mengkoordinir untuk kelancaran proses pelaksanaan. Mengambil keputusan membentuk kelompok kerja yang baik. Misalnya, panitia dari Dinas Kesehatan, bagian keselamatan, lingkungan dan energi. Pokja harus mengikuti semua komponen yang relevan di semua tingkatan di tempat kerja dan di sektor terkait di Universitas Sumatera Utara. Anggota kelompok kerja disesuaikan dengan lingkungan yang ada, baik ukuran maupun struktur tempat kerja. Yang ketiga, ada tim survei kebutuhan, harus melakukan penilaian kebutuhan. Hal ini untuk mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Tujuan dari penilaian kebutuhan ini adalah untuk mengidentifikasi masalah yang mempengaruhi kesehatan dan menjadikan sebuah program. Penilaian kebutuhan adalah dasar untuk desain program dan harus fokus pada masalah atau perhatian perusahaan dan karyawan. Hasil rinci dari need assessment ini harus dikoordinasikan dengan tim dan manajemen perusahaan. Adapun dari tujuan promosi kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran tenaga kerja akan pentingnya ketiga, agar lebih memahami bahwa keselamatan kerja dan pasien lebih utama. Manfaat yang dua dirasakan oleh tenaga kerja dan adanya bukti penurunan angka kecelakaan setelah melaksanakan program inspeksi ketiga akan menjamin terwujudnya budaya. Adapun sasaran dari program kesehatan ketiga yaitu primer yang terdiri dari karyawan di tempat kerja, sekunder yang terdiri dari pengelola ketiga, serikat atau organisasi pekerja, yang ketiga tertier yang terdiri dari pengusaha dan manajer direktur. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.